Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih buat semua yang masih setia mau dengerin sharing gue di sini, masih mau denger dan mau menyimak pengalaman pribadi gue yang mau gue sharing di channel ini, terutama di konten ini, konten pewaris kenapa harus saya. Dan sesuai dengan omongan gue kemarin, gue bakal ngelanjutin cerita ini sampai selesai. Dan di konten kali ini kita akan masuk ke episode 3. Sorry, tiba-tiba lampu lightning gue mati nih, nggak tahu mungkin ada apa. Masa cuma mau sharing pengalaman pribadi gue, lampu ikutan mati, ya kan? Kocak. Sorry, gue sambil bakar rokok. Sesuai dengan apa yang gue obrolin terakhir, gue bakal ngelanjutin cerita dan pengalaman pribadi gue ke kalian semua. Jadi setelah gue melewati beberapa fase kebingungan di dalam diri gue, di dalam batin gue, perihal bokap gue yang udah hilang selama 1 tahun, dan sampai pada akhirnya gue ngalamin gesekan-gesekan dengan hal yang berbau dengan metafisik yang ngebuat pikiran gue tuh kacau balau, ngebuat pikiran gue itu nggak bisa nerima, nggak bisa berpikir dengan benar gitu. Karena buat gue yang notabene-nya seorang remaja dan gue hidup di kalangan yang metropolitan, gue jauh banget dari hal-hal yang berbau dengan hal metafisik sampai akhirnya gue sendiri yang ngalamin. Jadi setelah gue kemarin mengalami peristiwa gesekan dengan hal metafisik yang pertama, yaitu saat gue masih aktif mengikuti jam pelajaran di sekolah gue, sampai akhirnya gue mengikuti ajakan teman gue sendiri buat ketemu salah satu orang tuanya. Sampai akhirnya gue sharing di sana, gue bercerita keluh kesah gue, unek-unek gue, apapun yang ngeganjel di hati gue, masalah bokap gue yang hilang dan pergi dari rumah udah selama 1 tahun gak ada kabar. Setelah gue pulang dari sana dan gue ngebawa apa yang orang tuanya teman gue berikan, yaitu gue bawa dari dia garam yang udah dikasih campuran minyak wangi, dan mungkin garam itu juga udah didoain sama beliau gitu. Oke, gue sampai di rumah. Begitu gue sampai di rumah, ternyata nyokap gue juga belum tidur, masih nungguin gue buat pulang ke rumah karena mungkin dia terbangun dari tidurnya. Gue sampai di rumah, gue buka pintu rumah, gue tanya ke nyokap, kenapa kok ibu juga belum tidur gitu. Ternyata nyokap gue katanya udah tidur dan beliau itu terbangun dari tidurnya karena bermimpi, dan mimpinya itu agak kurang mengenakan gitu. Nyokap cerita ke gua kalau dia itu mimpi ngelihat gua ada di satu rumah, gua di sana berbincang dengan seorang bapak dan satu orang lagi,
Mungkin yang nyokap gue maksud tuh temen gue gitu, karena memang sebelumnya kan gue dari rumah orang tua temen gue bareng sama temen gue gitu. Gue jadi di rumah orang tuanya temen gue itu gue cuma bertiga. Tapi yang bikin gue di situ parno dan makin pusing, nyokap gue tuh bilang bahwa ibu tuh ngelihat ada yang duduk di bahu kanan sama bahu kiri kamu. Nah, cuma suara aja karena ini gua ngetek video ini tuh udah menjelang waktu subuh. Ini waktunya sekitar jam 2.15. Jadi buat teman-teman juga tolong didengerin banget, disimak banget cerita gua di episode kali ini, karena gua ngeteknya juga jamnya jam menjelang subuh gitu. Gua belum tidur karena gue semangat banget ini buat cerita ke kalian gitu, sharing ke kalian. Gue mau berbagi perasaan gue ke kalian gitu, siapa tahu kalian juga punya pengalaman yang sama kayak gue. Jadi begitu nyokap gue bilang di bahu kanan kiri gue ini ada yang duduk gitu, gue nggak bisa berkata apa-apa gitu. Gue hanya diem, gue berkaca-kaca, gue bingung dan nggak ngerti maksudnya itu apa gitu. Karena gue pun nggak ngelihat apa-apa dan emang nggak ada yang duduk di bahu kanan kiri gue. Ya kayak yang sekarang lu lihat aja, ini bahu kanan kiri gue kosong, nggak ada apa-apa. Dan pada saat gue ngobrol di rumah orang tuanya teman gue, beliau juga nggak ngomong apa-apa gitu. Beliau juga nggak ngasih tahu gue apa-apa, kecuali informasi yang dia bilang bahwa katanya yang di rumah gue itu udah tahu kalau gue itu mau bertamu ke rumah dia gitu. Jadi ya di posisi malam itu gue hanya bisa diam dan coba nenangin nyokap. Ya udah, kita tidur bu, karena ini juga udah tengah malam lewat kan. Karena kebetulan nyokap gue juga tiap pagi kan masih aktif dagang kue basah gitu di warung-warung sekitar rumah. Jadi ya gue coba nenangin dulu di saat itu gitu. Jadi selepas dari obrolan gue tadi sama nyokap, akhirnya gue pulang, gue cuci muka, gue langsung masuk ke kamar, gue taruh garam itu di atas lemari kamar, dan gue beristirahat gitu. Jadi buat gue malam itu tuh, hari itu udah cukup melelahkan banget buat pikiran gue, yang dimana sorenya badan gue ngerasa berat, kayak ada yang dudukin, napas gue sesak. Malamnya gue juga berkunjung ke rumah orang yang gak gue duga. Ditambah lagi ketika gue pulang, nyokap gue ngasih gue informasi yang bikin makin pikiran gue pusing. Gue beristirahat karena besok juga gue masih harus sekolah gitu, gue masih harus berangkat sekolah. Keesokan harinya, setelah gue pulang dari sekolah, gue pulang ke rumah itu sekitar jam 4:30 sore. Gue mandi, gue bersih, gue makan. Dan karena kemarin orang tua teman gue ini juga ngasih informasi ke gue kalau bisa secepatnya mas, garam yang saya kasih ini coba mas tabur. Jadi sekedar mengingatkan bahwa kemarin itu yang gue bawa pulang itu garam yang memang sudah diberikan wewangian, yang mungkin juga sudah beliau doakan gitu. Dan gue juga dikasih beberapa cara lah sebelum gue menggunakan garam yang dia kasih tuh. Baiknya
gue ya dalam keadaan suci nanti gitu ya, maksudnya berwudu. Jadi di hari itu gue ngikutin perintah dari orang tua temen gue sholat maghrib. Setelah sholat maghrib gue sedikit ngewirid, gue kirim hadiahan juga, gue tawasulan. Masuk waktu isya, gue lanjut sholat isya. Nah, salah satu perintah yang diberikan ke gue kemarin pas gue ketemu orang tua teman gue ini, jadi setelah ba'da isya ini gue dikasih bacaan wiritan yang harus dibaca nanti sampai jam 12 malam gitu. Di situ gue ngewirid lagi akhirnya, karena ini juga pengalaman gue nggak pernah ngewirid sepanjang itu gitu. Ya walaupun bacaannya juga bacaan surat-surat pendek dan beberapa ayat suci Al-Quran gitu ya, tapi ini jadi pengalaman pertama gue buat ngelakuin itu. Dan satu lagi, saat itu kenapa gue mau mengikuti anjuran yang diberikan oleh orang tua dari teman gue ini, karena ini mungkin salah satu bentuk ikhtiar gue saat itu yang emang gue pengen banget bokap bisa pulang gitu, keadaan di rumah juga bisa tenang, bisa tentrem, adem, nggak ada masalah. Kalau memang semua hal ini tuh disebabkan oleh hal-hal yang nggak bisa kita terima secara logika gitu, atau hal-hal yang memang berbau hal metafisik gitu. Jadi saat itu ya gue ngikut aja, karena itu tadi gue pengen banget bokap cepet pulang, cepet bisa kumpul lagi sama kita. Jadi setelah gua menyelesaikan sholat isya, gua lanjut lagi, gua ngewirid, gua ngikutin anjuran yang diberikan oleh gurunya teman gua, orang tuanya teman gua. Gua ngewirid itu mulai dari waktu ba'da isya sampai jam 12 malam. Waktu berjalan sampai akhirnya jam 12 malam, itu rasa kantuknya amat sangat gue rasain. Gue ngerasain keheningan, gue ngerasain emang kedamaian, gue ngerasain hati gue tenang, pikiran gue tenang, gue ngerasa batin gue juga ngerasa tentram banget saat itu. Setelah jam 12 malam, tiba waktunya gue buat naburin garam di sekeliling rumah gue. Dan ada satu persyaratan lagi yang dikasih ke gue gitu. Ketika nanti gue menaburkan garam di sekeliling rumah gue ini gak boleh berbicara, gue gak boleh berkomunikasi sama siapapun. Kalau ada anggota keluarga gue yang ngajak gue ngobrol, ya berarti harus gue diamkan dulu. Kalau ada orang lain atau temen gue juga ngajak ngobrol, gue harus menghindari dulu gitu. Dan kondisi di sekitar rumah gue itu karena mungkin juga sudah masuk waktu tengah malam, ya sudah kosong, sudah sepi. Akhirnya setelah gue menyelesaikan wirid gue, ya akhirnya gue bersiap, gue ambil garamnya, gue berjalan menuju gerbang depan rumah gue. Di sana gue berjalan dulu ke sisi sebelah kanan rumah gue akan mulai dari situ. Dan gue juga mulai membaca sholawat ketika gue hendak menaburkan garam. Nah, di saat gue mau menaburkan garam untuk pertama kalinya, datanglah satu sosok laki-laki
yang datang mendekati gue dari arah perempatan yang mau menuju ke rumah gue gitu. Begitu gue tegasin, ini ternyata tetangga sebelah rumah gue gitu. Jadi ada seorang bapak yang memang jam kerjanya dia ini kadang di shift masuk kerjanya. Jadi mungkin pikiran gue saat itu, oh dia baru pulang shift 2 gitu, dia berangkat siang pulangnya malam. Beliau datang nyamperin gue seperti biasa karena posisi rumahnya persis banget di samping rumah gue. Akhirnya dia ngedeket ke gue dan nyapa gue, "Malam mas, lagi ngapain mas?" Gitu. Karena tadi di peraturan yang pertama gue dikasih tahu bahwa gue tidak boleh berkomunikasi sama orang. Pertanyaan beliau jadi nggak gue jawab, gue cuekin, gue abain. Mungkin beliau juga menunggu respon jawaban dari gue malam itu. Sampai akhirnya gue nggak jawab beberapa waktu, 1-2 menit, akhirnya dia masuk ke dalam rumah. Gue ngelanjutin naburin garam mulai dari sisi sebelah kanan rumah gue sampai ke sebelah kiri, sekeliling terus gue taburin, depan semua, nggak ada yang gue lewat. Gue sambil baca sholawat. Saat itu kondisinya agak sedikit gerimis dan lembab, horor. Agak sedikit horor saat itu gue rasain, karena mungkin ini juga pengalaman gue untuk ngelakuin hal-hal kayak begini. Gue agak sedikit takut dan tengok kanan kiri saat itu gitu. Ditambah kondisi bangunan di sebelah rumah gue yang saat ini tempat gue buat ngambil video ini, itu adalah sebuah aula warga yang memang kosong sudah lama. Orangnya yang tinggal di sini tuh pulang kampung, jadi nggak ditempatin sampai akhirnya dihibahkan ke warga. Gue masuklah ke aula samping rumah gue tebarin juga garam yang diberikan ke gue. Terus sampai akhirnya gue balik lagi ke depan gerbang rumah gue masuk ke dalam rumah, gue sholawatan, terus gue taburin sisi-sisi semua yang ada di dalam rumah gue, di dalam kamar semua, nggak ada yang kelewat sama gue malam itu. Selesai di dalam rumah, gue menuju ke bagian belakang rumah gue. Gue keluar, saat itu gue buka gembok belakang rumah gue. Kira gue mulai dari sisi sebelah kiri rumah gue yang dimana itu berbatasan dengan bagian belakang aula yang kosong gitu. Ketika gue mau memulai menaburkan garam di bagian belakang aula, ketika gue ngebuang garam ke dekat pohon pisang yang ada di belakang aula, gue ngeliat kayak ada yang pergi. Lu mungkin gak percaya apa yang gue ceritain. Emang agak sedikit kayak ngebual gue cerita ya. Gue juga agak sedikit, apa sih yang lu ceritain gitu. Tapi ya ini yang terjadi. Begitu gue taburin garamnya ke pohon pisang, gue kayak ngeliat ada bayangan sekelebat itu yang berpindah ke pohon tanjung yang ada di seberangnya. Dan saat itu tanpa pikir panjang gue langsung lari. Ketakutan gue. Gue lari gak masuk ke dalam rumah gue. Gue akhirnya ngelari ngejauh dari rumah. Gue muter lewat depan rumah lagi, baru gue masuk ke dalam. Gue beraniin buat ke belakang, gembok pintu belakang rumah gue.
Gue buang lagi garam di situ lewat belakang pintu, tapi gue nggak keluar karena gue masih ngerasa shock, gue masih merasa kaget dengan kejadian yang baru gue alamin. Begitu selesai di bagian belakang, gue buru-buru masuk ke dalam rumah. Hari itu badan gue langsung ngerasa ngegigil, gue ngerasa kedinginan. Gue langsung masuk ke kamar, garam gue taruh lagi di atas lemari gue langsung pakai sarung buat nutupin seluruh badan gue tidur sampai besok pagi. Ketika gue bangun dari tidur gue, karena gue dulu punya, sampai sekarang itu gue masih punya kebiasaan, ketika gue bangun gue pasti selalu minum teh atau kopi gitu. Ketika gue ngebuat kopi di dapur, nyokap minta tolong ke gue buat matiin rumah di tetangga samping gue. Nyokap saat itu bilang, "Dek, tolong kamu matiin rumahnya si Om gitu. Ini udah siang, karena lagi nggak ada orang kan, Om udah 3 hari pulang ke Wates." Jadi tetangga gua itu udah 3 hari nggak ada di rumah, dan rumahnya itu dalam kondisi kosong. Semalam gua baru ketemu sama si Om. Gua ngeliat dia pulang kerja, nenteng tas jinjing yang biasa dia bawa, dia pakai seragam kerjanya, dia negor gua. Dan itu ternyata nggak ada. Dia udah pergi selama 3 hari sama keluarganya. Karena gue bener-bener ngerasa ketemu tetangga gue tadi malam, gue bilang ke nyokap, "Bu, saya baru ketemu sama si Om tadi malam." "Lah ketemu gimana, emang si Om udah pulang? Coba kamu lihat dulu ke samping." Nah, langsung larilah gue ke depan, ke samping rumah gue itu, buat mastiin bahwa memang si Om itu ada di rumah. Begitu gue ketok pintunya, gue pencet bel rumahnya, nggak ada yang nyaut cuy. Rumahnya kosong. Astaga. Terus yang ketemu sama gue tadi malam itu siapa anjir? Brengsek. Hal kedua yang bikin gue pusing sampai saat itu, lagi dan lagi gue bersinggungan sama hal-hal yang berbau metafisik di rentan waktu yang berdekatan. Anjir, gila. Apalagi gue bilang nih, apa tadi malam yang gue lihat itu orang lain, gue berpikir saat itu, atau gue hanya berhalusinasi. Tapi gue inget banget dengan jelas karena mata gue juga belum rabun. Ya, yang gue lihat tadi malam itu ya tetangga yang tinggal di samping rumah gue. Sudah, anjir. Makin ngebuat gue sepaneng, nggak karu-karuan. Dan akhirnya kejadian yang gue alamin pada malam itu gue ceritain balik ke temen gue gitu, ke temen gue yang ngajak gue ketemu sama orang tuanya gitu, sama gurunya. Gue cerita ke dia bahwa gue sudah menaburi garam yang dikasih ke gue sudah nyebar di sekeliling rumah gue. Gue juga ceritain ke dia peristiwa yang gue alamin malam itu, bahwa gue kayak berhalusinasi ngelihat tetangga gue itu nyapa gue malam itu. Tapi padahal katanya menurut informasi orang rumah gue, tetangga gue itu udah 3 hari nggak ada di rumah. Dan paginya juga gue cerita ke dia, gue udah cek rumah dia ternyata juga masih kosong. Gue cerita gitu juga ke temen gue.
Dan gue ceritain juga apa yang gue alamin saat gue berada di belakang aula di samping rumah gue, yang gue ngeliat ada bayangan yang loncat ke pohon tanjung di sebelah belakang aula rumah gue. Gue berharap dia bisa cerita atau mempertemukan gue lagi dengan orang tuanya gitu, karena ini makin ngebuat gue ngerasa ada yang salah sama hidup gue atau keluarga gue. Akhirnya beberapa waktu setelah kejadian di malam gue menaburi garam yang diberikan ke gue diajak lagi sama temen gue ini buat balik lagi ke rumah orang tuanya, karena mungkin kebetulan juga orang tuanya ini pengen ngobrol lagi sama gue. Akhirnya gue berangkat ke sana dan menceritakan ke dia semua pengalaman pada malam itu. Dan respon dia juga nggak kaget gitu. Jadi begitu gue cerita kejadian malam itu, dan dia juga nyambut gue dengan respon yang datar. Dia bilang ke gue bahwa nggak apa-apa mas, itu udah biasa. Makanya mas saya wanti-wanti ketika menaburi garamnya kan, jangan sampai ngobrol sama orang, yaitu dalam salah satu bentuk gangguannya yang bakal mas hadapin malam itu. Mungkin kalau dia juga bilang gitu ke gue pada saat gue mau ngambil garam itu ke dia, gue juga gak bakal ngambil dan gak bakal berani kayaknya. Dan gue juga cerita ke dia apa yang nyokap gue bilang ketika gue pulang dari rumah dia di waktu yang pertama, bahwa nyokap gue ini ngelihat gue didudukin sama dua sosok di bahu kanan dan kiri gue. Gue cerita ke dia dan gue tanya ke dia, berharap dia juga tahu atau bisa ngasih pandangan ke gue apa sih arti mimpi nyokap gue. Dan respon dia nggak banyak, cuma ngasih gue satu informasi bahwa gue ini harus bertanya balik ke keluarga gue yang ada di Solo. Jadi pada saat setelah gue tanya masalah mimpi nyokap yang ngeliat sosok di bahu kanan kiri gua, dia bilang ke gua, buat urusan ini mas harus tanya ke keluarga besar mas yang ada di Solo. Loh, kata gua, emang ada apa sih pak? Ini kenapa lagi ya? Gitu. Nggak ada apa-apa mas tanyain aja gitu. Nanti begitu sampai rumah coba mas telepon keluarga mas yang ada di Solo gitu. Mas telepon coba Pak D-nya mas, Pak L-nya mas di Solo. Oke, jadi untuk yang kedua gue nggak lama di rumah beliau karena kondisinya saat itu juga udah agak larut malam. Gue datang juga ke rumah dia itu udah sekitar jam 8:30 malam. Begitu sampai rumah keesokan harinya, gue cobalah dengan inisiatif gue yang gue penasaran dengan apa yang terjadi sama gue. Gue telepon Pak D gue yang ada di Solo, gue telepon Pak L gue yang ada di Solo. Gue cerita ke dia apa yang gue alamin dan apa yang nyokap lihat di mimpinya. Jadi hari itu gue telepon langsung keluarga gue yang ada di Solo. Dan di luar dugaan gue, lagi-lagi informasi yang gue terima dari Pak D gue ini informasi yang sebenarnya nggak mau gue denger. Informasi yang gue nggak pengen dia jawabnya itu jawaban yang dikasih ke gue saat itu. Jadi begitu gue cerita seluruh kejadian yang gue alamin, keluarga gue di Solo ini bilang ke gue, jadi
kemarin ini Pak D gue ini berkunjung ke salah satu keluarga jauh dari keluarga gue di Solo, karena mereka juga mau berikhtiar buat nyari keberadaan bokap yang memang udah nggak pulang selama 1 tahun. Jadi setelah adanya pertemuan antara keluarga gue di Solo dan keluarga lainnya, terungkaplah satu lagi cerita yang akhirnya sampai ke kita-kita di Cibinong. Sampailah ke keluarga yang ada di Cibinong, bahwa ternyata baru beberapa bulan yang lalu itu ibu angkat dari bokap gue ini meninggal di Solo. Nah, jadi bokap gue ini waktu kecilnya diasuh sama almarhumah ini, ibu angkatnya ini, dan bokap gue ini diangkat anak, yang menurut informasi keluarga gue di Solo yang diceritakan ke gue, kalau ibu angkat bokap gue ini juga orang pinter gitu di Solo. Itu orang-orang yang mengerti hal-hal metafisik, yang kerjaannya katanya itu ya ngebantu nyembuhin orang dulu. Cuma ya dia bukan dokter gitu, jadi mungkin nyembuhinnya ya hal-hal yang berbau dengan hal-hal metafisik. Nah, keluarga gua di Solo ini cerita ke gua gitu, bahwa keluarga gua lainnya yang di Solo ini dapat informasi langsung dan mengetahui langsung bahwa ibu angkat bokap gua ini meninggal, dan sebelum meninggalnya almarhumah ini menitipkan beberapa kepentingan dan barang-barang ke bokap gua secara tidak langsung atau dititipkan ke keluarga jauh gua yang ada di Solo. Keluarga gua di Solo itu kasih tahu ke gua bahwa barang yang dititipkan ini ada beberapa macam, tapi nggak disebutin barangnya itu apa, dan katanya ini mau diantar langsung ke Cibinong, sekalian mau main ke rumah Cibinong. Jelang beberapa waktu, akhirnya bener ternyata Pak D gue ini nyempetin dan menyisihkan beberapa waktunya dia buat berangkat dari Solo menuju Cibinong untuk datang ke rumah gua, ke rumah Cibinong, untuk silaturahmi dan coba bantu cari bokap di sini, sekaligus menyampaikan titipan yang diberikan buat bokap gua dari almarhumah ibu angkatnya. Jadi hari itu Pak D gua ini ngeluarin beberapa bungkusan dari dalam tasnya. Yang gua lihat saat itu tuh ada 1 jerigen air, mungkin air sekitar 5 literan, dan 1 buah kantung coklat, ya 1 buah kantung coklat tua, yang di dalamnya ini ada 2 buah batu. Kalau gue lihat ini batunya mirip sama kayak batu koral, cuma bentuknya agak segini nih, warnanya putih ke abu-abuan. Nah, begitu titipan itu diserahkan ke pihak keluarga, kita juga nggak tahu titipan ini tuh harus diapakan gitu, karena titipan ini kan dasarnya buat bokap, tapi kondisinya kan bokap gue juga lagi hilang. Sampai akhirnya karena ya memang titipan itu ditujukan langsung buat bokap, ya udah, karena ini juga mungkin merupakan warisan buat bokap dari almarhum
almarhumah ibu angkatnya akhirnya jerigen dan satu kantong coklat yang berisi batu itu kita taruh di kamar, nyokap taruh di kamar sambil nunggu kabar bokap atau siapa tahu bokap bisa ketemu gitu. Dan sampailah di salah satu momen ketika abang tertua gue ini datang ke rumah, pulang ke rumah, ngajak satu orang bapak-bapak, mungkin teman atau kenalan dia, datang ke rumah dan kita semua dikumpulin di rumah. Ternyata orang yang diajak ini juga orang pinter gitu, atau orang yang mengerti hal-hal yang berbau dengan metafisik. Jadi kita ngumpul semua di ruang tamu, gua, nyokap, abang gua dan abang tertua gua. Kita ngumpul di situ. Orang yang diajak sama abang gue ini juga bertanya gitu, bertanya ke kita gimana perkembangannya, apa sudah ada titik terang dari bokap. Dia nanya juga, sampai akhirnya dia meminta dari salah satu pihak keluarga ini untuk dijadikan mediator. Jadi di antara anggota keluarga yang saat itu, kalau gua nggak salah, yang mengajukan diri itu abang tertua gua. Jadi orang yang diajak sama abang tertua gue ini bilang bahwa dia ingin bertanya ke salah satu sosok, salah satu makhluk yang ada di rumah gue ini, bertanya di mana keberadaan bokap gitu. Tapi ternyata begitu abang gue mengajukan diri sebagai mediator atau jadi mediasi, jadi wadahnya si makhluk itu, makhluk ini tuh nggak mau masuk ke badannya abang gua nggak tahu kenapa. Sampai akhirnya kalau gua nggak salah si bapak itu sendiri yang jadi mediatornya. Ya gue juga nggak habis pikir gitu bisa begitu kejadiannya. Sampai akhirnya dia juga jadi satu sosok yang gue lihat ya bukan kayak dia ngomong juga nggak jelas ngomong apa. Sampai akhirnya proses ini tuh selesai pada malam itu. Dia menceritakan ke kita, keluarga, bahwa bokap ini masih ada di Bogor, ada di dalam kebun raya Bogor, dan kita bisa buat ngulangin bokap. Dan tanpa pikir panjang dari pihak keluarga, setelah mendengar informasi dari orang pintar ini tuh, nyokap nangis.
Nyokap nangis, mungkin juga ngerasa seneng, dia ngerasa bahwa ternyata bokap ini nggak lama lagi mungkin bakal pulang. Kita semua nanya ke si orang pinter itu, gimana caranya buat mulangin bokap ke rumah. Dan akhirnya kita bertanya ke orang pintar tersebut, gimana caranya biar bokap ini bisa pulang atau kita bisa jemput dia di tempat yang dia sebutin tadi. Terus dia bilang ke kita, ke pihak keluarga, bahwa dia harus izin dulu sama yang punya tempat, yang punya wilayah, karena di sana itu banyak yang ngejaga dan banyak yang ngejaga bokap di sana gitu. Jadi gue juga akhirnya baru tahu gitu, seumur umur gue tinggal di Bogor, gue kayaknya di momen itu tuh gue belum, sampai momen itu gue belum pernah memang masuk ke dalam kebun raya Bogor. Kalau ke Istana Bogornya gue udah pernah waktu gue SD. Gue baru tahu di sana itu juga ternyata begitu penuh dengan cerita histori atau cerita-cerita legenda tanah Sunda. Jadi si orang pinter ini bilang ke gue bahwa bokap gue itu ada di dalam kebun raya Bogor, tepatnya itu ada di bawah jembatan besar yang dilalui dengan aliran sungai yang besar, ada di atas batu, tapi dia bukan ada di dimensi kita atau bukan ada di dunia kita. Jadi kita harus kulonuwun dulu, kita harus izin dengan yang menjaga di sekitar kebun raya. Dia harus izin katanya ke makam yang ada di dekat jembatan yang dia sebutin tadi. Berarti gue berpikir nggak mungkin malam itu juga gue sama keluarga buat jemput bokap di sana gitu. Keesokan paginya orang pinter ini tuh balik lagi ke rumah, datang lagi, dia di rumah sekitar jam 10, jam 11 siang. Dia nyampein ke kita, katanya setelah dia ngewirid dan tawasulan, dia berdoa dan meminta kepada Allah. Ketika dia sampai di rumah, dia dapat satu titik terang dan satu pesan bahwa kita selaku keluarga ini bisa menjemput bokap hari ini di sana. Dan tapi dia meminta beberapa persyaratan gitu. Persyaratannya itu ya, bokap bisa dijemput itu ya nanti ketika tengah malam. Abang tertua gue langsung dengan refleks dia, begitu dengar informasi bisa bokap bisa dijemput tapi jamnya jam tengah malam, langsung nanya gitu, kalau emang posisi bapak saya ada di dalam kebun raya, gimana caranya kita masuk ke dalam kebun raya itu di waktu yang selarut itu? Yang sudah jelas bahwa kebun raya ini kan juga punya jam operasional yang nggak sampai jam 12 malam bukanya. Nanti kita coba izin aja mas ke petugas gitu. Kita ceritakan ke dia bahwa kita ini mau jemput orang di dalam. Nanti kita minta dampingi dari pihak keamanan yang berjaga saat itu. Sampai akhirnya abang tertua gue ini mengkondisikan untuk persiapan jemput bokap malam itu.
dia telepon ke pihak kantor untuk meminjam satu buah mobil ambulan yang bisa kita bawa, karena kita kan nggak tahu kondisi bokap di sana itu gimana, karena udah selama 1 tahun kita nggak dapat kabar dia. Akhirnya dari pihak kantor ini menyetujui apa yang keluarga minta gitu, bahwa pihak keluarga dari bokap ini meminta tolong ke temennya untuk dipinjamkan satu buah unit ambulan yang bisa kita pakai buat jemput bokap. Tibalah waktu yang sudah ditentukan itu. Kita berangkat dari Cibinong ini sekitar jam 10 malam. Hari itu kita berangkat dari Cibinong menuju ke Kebun Raya Bogor. Sampai di sana itu sekitar jam setengah 11 malam. Dan begitu sampai pun persis dengan apa yang abang gua pikirkan, bahwa kondisinya itu sudah tutup semua, sudah sepi. Keadaan di kota Bogor juga sudah kosong, sudah lengang, sudah jarang ada lalu lalang mobil atau motor. Dan begitu kita sampai di gerbang depan kebun raya, pihak keamanan pun langsung nyamperin ke mobil ambulan dan bertanya gitu, ada kepentingan dan keperluan apa mas gitu malam-malam. Sampai akhirnya abang gua ini mewakili keluarga bercerita dan coba meminta izin ke pihak keamanan. Dan respon awalnya dari pihak keamanan kebun raya sendiri ini juga menolak, karena sesuai dengan prosedur kerja mereka mungkin bahwa memang operasional kebun raya ini sudah tutup di jam itu. Tapi kita dari pihak keluarga ini tetap ngotot dan gak mau pulang malam itu, karena sesuai dengan informasi yang orang pinter itu sebutin ke kita, yang kebetulan juga beliau ikut sama kita malam itu. Akhirnya dengan mungkin agak sedikit paksaan, pihak keamanan ini pun juga menyetujui maksud dan keinginan keluarga gua gitu, buat menengok ke dalam apakah benar memang ada bokap di dalam kebun raya di titik dan tempat yang disebutkan oleh orang pintar tadi gitu. Dan masuklah kita ke dalam kebun raya malam itu. Kita malam menyusuri jalan kebun raya yang dalam keadaan gelap, sampai kita tiba di satu titik di samping jembatan merah yang ada di kebun raya. Begitu mobil ambulan itu terparkir di samping jembatan merah, pihak orang pinter ini tuh langsung naik, minta ditemani sama abang gue sama pihak keamanan buat ziarah sebelumnya ke atas. Jadi di atas sebelah kanan itu ada jembatan merah, dan di sisi sebelah kirinya ini ada makom. Ada makom, kalau gue nggak salah itu makomnya siapa ya, Ibu Ratu Galuh atau siapa, gue lupa. Jadi ada makom, dia berdoa, dia minta izin, menyampaikan maksud kedatangannya malam-malam ke sini. Begitu selesai, jalanlah abang gua dan orang pintar tersebut ke arah jembatan merah.